Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Firda Arinda dengan MPM akhir 153 dari kelas F, mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester saya yang berjudul Program Kampung Iklim atau Proklim Kampung Siri Kota Tangerang menggunakan pendekatan kolaboratif governance. Yang pertama ada gambaran umum. Program Kampung Iklim merupakan program yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di Kampung Siri, Kelurahan Mekarsari, Kota Tangerang, pelaksanaan Proklim melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat setempat, kelompok swadaya masyarakat, serta sektor swasta melalui program CSR PT Pertamina Patraniaga. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, urban farming, dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antar aktor mampu mendukung keberlanjutan program dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selanjutnya ada analisis pendekatan kolaboratif governance. Pada kasus Proklim Kampung Siri, saya menggunakan teori kolaboratif governance dari Ansel dan Kass. Menurut Ansel dan Kass, kolaboratif governance adalah suatu pengaturan di mana lembaga publik melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Komponen pertama adalah starting condition atau kondisi awal. Dalam kasus program Kampung Siri, starting condition ditandai oleh adanya permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut mencakup pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya tingkat penghijauan, serta meningkatnya resiko dan dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Kondisi ini tidak hanya bersifat teknis lingkungan, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan birokrasi yang bersifat top-down tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah sebagai aktor utama dalam kebijakan publik memang memiliki kewenangan formal dalam perumusan program. Namun dalam praktiknya, menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya, kapasitas implementasi di lapangan, serta keterjangkauan terhadap seluruh aspek komunitas. Di sisi lain, masyarakat sebagai kelompok yang terdampak langsung memiliki posisi yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Masyarakat juga menghadapi keterbatasan berupa minimnya akses terhadap pengetahuan teknis, teknologi, serta sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, sektor swasta memiliki keunggulan dalam hal sumber daya finansial, jaringan, dan fasilitas yang dapat dimobilisasi melalui program CSR, tetapi tidak selalu terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan lingkungan di tingkat komunitas. Kondisi ini menciptakan situasi resource independence, yaitu adanya saling ketergantungan sumber daya antar aktor. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat agar program dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah dan swasta untuk memperkuat kapasitas mereka. Dengan sektor swasta membutuhkan legitimasi sosial dan keterterimaan publik melalui kontribusi mereka dalam program CSR. Komponen kedua adalah fasilitatif leadership atau kepemimpinan fasilitatif. Dalam konteks Proklim Kampung Siri, kepemimpinan fasilitatif terlihat pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan seluruh aktor dapat berinteraksi secara efektif. Peran ini mencakup kegiatan pendampingan teknis pada masyarakat, koordinasi lintas sektor antar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta pembangunan komunikasi yang intensif agar setiap pihak memiliki pemahaman yang selaras mengenai tujuan program. Kepemimpinan fasilitatif menjadi penting karena dalam kolaborasi, masing-masing aktor memiliki kepentingan
perspektif, dan logika kerja yang berbeda. Pemerintah cenderung berorientasi pada target kebijakan dan indikator kinerja program. Masyarakat lebih menekankan pada manfaat langsung dan mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan swasta melihat keterlibatan mereka dalam kerangka tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perbedaan orientasi ini potensi menimbulkan kesenjangan kepentingan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam situasi tersebut, kepemimpinan fasilitatif berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang menjembatani perbedaan kepentingan antar aktor. Pemimpin tidak memaksakan keputusan secara sepihak, tetapi mendorong proses negosiasi, dialog, dan pencarian titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan cara ini, konflik dapat diminimalisasi dan kolaborasi dapat berjalan lebih stabil. Komponen ketiga adalah institutional design atau desain kelembagaan. Dalam program Kampung Iklim di Kampung Siri, desain kelembagaan dibentuk melalui pembagian peran yang relatif jelas untuk aktor. Struktur ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional, karena menentukan bagaimana setiap sektor berkontribusi dalam pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah berperan sebagai pihak yang melakukan pembinaan, penyusunan kebijakan, serta penyediaan kerangka regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah juga berfungsi dalam hal fasilitasi teknis, monitoring, serta evaluasi agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat dalam hal ini menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan. Peran ini mencakup aktivitas seperti pengelolaan sampah, penghijauan, serta berbagai inisiatif berbasis komunitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan masyarakat bersifat langsung dan berkelanjutan karena mereka merupakan pihak yang terdampak sekaligus paling dekat dengan objek perubahan lingkungan yang ingin dicapai. Sektor swasta berkontribusi melalui penyediaan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan maupun dukungan fasilitas yang biasanya disalurkan melalui program CSR. Kontribusi ini menjadi penting karena dapat memperkuat kapasitas implementasi program yang seringkali terbatas jika hanya mengandalkan sumber daya pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, kelompok masyarakat atau komunitas lokal berperan sebagai pengelola kegiatan harian Proklim yang memastikan bahwa aktivitas lingkungan tetap berjalan secara konsisten dan terorganisir di tingkat lokal. Pembagian peran ini terstruktur, memiliki fungsi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Dengan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab, potensi tumpang tindih peran dapat diminimalkan, sehingga koordinasi antar aktor menjadi lebih efisien. Selain itu, desain kelembagaan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, karena setiap aktor memiliki ruang tanggung jawab yang dapat diidentifikasi secara jelas dalam proses pelaksanaan program. Selanjutnya, yaitu komponen terakhir, yaitu kolaboratif proses atau proses kooperatif. Menurut Ansel dan Krauss, proses kolaborasi pada dasarnya dimulai melalui face-to-face dialog atau dialog tatap muka sebagai fondasi awal terbentuknya interaksi antar aktor. Dalam konteks ini, dialog bukan sekedar pertukaran informasi, tetapi menjadi ruang awal untuk membangun pemahaman bersama, mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, serta membuka kemungkinan penyelarasan tujuan. Dalam kasus Kampung Siri, dialog tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti musyawarah warga, koordinasi pelaksanaan program, serta pertemuan rutin antar aktor dalam program. Forum-forum ini menjadi sarana utama bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor lain untuk saling berkomunikasi secara langsung. Melalui interaksi tersebut, setiap aktor dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program.
Hal ini sangat penting karena masing-masing aktor memiliki latar belakang, kepentingan, kapasitas, dan sumber daya yang berbeda-beda. Sehingga tanpa adanya ruang dialog yang terbuka, potensi miskomunikasi dan konflik kepentingan akan semakin besar. Melalui proses dialog yang berlangsung secara intensif dan berulang, secara bertahap terbentuk trust building atau proses pembangunan kepercayaan. Kepercayaan ini tidak muncul secara instan, melainkan dibangun dari konsistensi interaksi, keterbukaan informasi, serta pengalaman kerja sama yang berjalan cukup baik dari waktu ke waktu. Kepercayaan menjadi elemen fundamental dalam collaborative governance, karena keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal atau struktur kelembagaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial antar aktor yang terlibat. Dalam kondisi ini, di mana tingkat kepercayaan rendah, aktor cenderung bersifat defensif, lebih berhati-hati dalam berbagi sumber daya atau informasi, serta lebih mengutamakan kepentingan masing-masing. Pada akhirnya, dapat menghambat efektivitas kolaborasi. Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai terbentuk, maka interaksi antar aktor menjadi lebih terbuka, responsif, dan kooperatif. Kepercayaan ini kemudian melahirkan komitmen to proses, yaitu komitmen bersama dari seluruh aktor untuk tetap terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Komitmen ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi tercermin dalam keterlibatan nyata di lapangan. Dalam kasus Kampung Siri, komitmen tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dalam bentuk fasilitasi program, serta kontribusi sektor swasta yang turut berperan melalui program CSR. Selanjutnya, proses kolaboratif ini menghasilkan shared understanding atau kesamaan pemahaman di antara para aktor. Kesamaan pemahaman ini mencakup kesepahaman bahwa tujuan program tidak semata-mata terbatas pada aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada. Dengan adanya kesamaan pemahaman ini, arah kolaborasi menjadi lebih terfokus, terkoordinasi, dan tidak mudah menyimpang dari tujuan utama yang telah disepakati bersama. Secara keseluruhan, rangkaian proses kolaboratif ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kolaboratif governance sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antar aktor yang dimulai dari dialog, berkembang menjadi kepercayaan, dan diperkuat oleh komitmen. Pada akhirnya menghasilkan pemahaman bersama yang menjadi dasar keberlanjutan program. Hasil kolaborasi ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, berkembangnya kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah, serta meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis tanaman siri. Namun jika dianalisis secara kritis, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, adanya risiko ketergantungan terhadap program dukungan CSR. Jika dukungan perusahaan berkurang, maka keberlanjutan program dapat terganggu. Yang kedua, partisipasi masyarakat perlu dijaga agar tidak bersifat simbolis atau sekedar mobilisasi dari pemerintah. Partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang aktif, sukarela, dan berkelanjutan. Yang ketiga, keberhasilan program ini seringkali dipengaruhi oleh keberadaan aktor kunci seperti tokoh masyarakat atau pejabat tertentu. Apabila aktor tersebut tidak lagi aktif, maka efektivitas kolaborasi dapat menurun. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal agar program tetap berjalan meskipun telah terjadi pergantian aktor atau perubahan kebijakan. Selanjutnya ada faktor pendukung. Yang pertama, adanya komitmen bersama antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang kedua, dukungan CSR yang membantu penyediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
Yang keempat, potensi lokal berupa budidaya daun sirih yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Dan yang terakhir, peran aktif pemerintah sebagai fasilitator kolaborasi. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat. Yang pertama, keterbatasan sumber daya dan pendanaan untuk pengembangan program yang lebih luas. Yang kedua, ketergantungan pada beberapa aktor kunci dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program secara mandiri. Dan yang terakhir, koordinasi antar pihak yang harus terus dijaga agar kolaborasi tetap berkelanjutan. Kemudian kesimpulannya, kasus program Kampung Sirih Kota Tangerang merupakan contoh nyata penerapan kolaboratif governance karena melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyelesaikan masalah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan model angsa dan gas, kolaborasi ini menunjukkan adanya kondisi awal yang mendorong kerjasama, kepemimpinan fasilitatif dari pemerintah, desain kelembagaan yang jelas, serta proses kolaboratif yang berjalan melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Keberhasilan program tidak hanya menghasilkan kebaikan kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal berbasis daun sirih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.